Ketahuilah, pembagian rizki itu bukan karena kepintaran, bukan karena ijazah. Jadi kalau PhD rizkinya lebih besar, nggak ada. Ada yang tidak pernah punya gelar, tapi rizkinya banyak. Rizki itu Allah yang bagi. Dan pembagian rizki di muka bumi ini bukan karena amalan. Jangan berpikir ketika seorang lebih banyak amalannya, lebih banyak rizkinya. Tidak. Kemudian jamaah perlu diingat, kekayaan bukan pertanda cinta Allah kepada hambanya. Orang-orang musyrikin dahulu berpikir ketika rizkinya diluaskan, mereka berpikir Allah memuliakan dia. Adapun ketika rizkinya disempitkan, dia berpikir Allah menghinakan aku. Kalla, gak seperti itu coba. Karena Allah menciptakan dunia ini memang untuk menguji kita. Pembagian rezeki itu dikarenakan cobaan yang Allah berikan. Kalau dunia saja harus belajar, mungkinkah akhirat kita nggak belajar sama sekali? Mungkinkah kita belajarnya nggak serius? Mungkinkah kita datangi pengajian yang hanya mencari jok-jok segar saja tanpa ada konten yang kuat, lalu kita berharapkan masuk surga secara mudah? Nggak mungkin, jangan berkhayal. Ini mustahil. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, man kana yuridu dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa menginginkan dunia, maka dia wajib tahu ilmunya. Wa man kana yuridul akhirah fa'alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang ingin sukses di akhirat, dia harus tahu ilmunya. Sederhana. Anda akan diketawain kalau Anda berpikir sebaliknya. Kalau dunia saja nggak cukup 6 tahun, bagaimana dengan akhirat? Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, pelajarilah Al-Quranul Karim. Punya waktu, bersentuhanlah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan mendapatkan sukses di dunia maupun di akhirat. Jadi gini hadirin sekalian, menuntut ilmu itu wajib. Tapi setelah menuntut ilmu, kalau tetap bodoh, tidak berdosa. Yang berdosa adalah dia tetap bodoh karena tidak menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu terus-terus, tetap bodoh, misalkan tetap bodoh, kita tidak berdosa. Tapi kalau tetap bodoh karena tidak menuntut ilmu, baru kita berdosa. Maka tetaplah menuntut ilmu, meskipun rasanya nggak nyangkut-nyangkut di otak. Terus udah hafal berkali-kali. Karena Muhammadun Rasulullah tidak bisa diulang-ulang, nggak hafal. Ulang lagi terus hafalin. Gitu pada akhirnya. Karena apa? Ada kelezatan dalam ada kelezatan dalam hafal, ada kelezatan bersimpuh di majelis para guru, ada kelezatan dalam mencatat, ada kelezatan dalam melangkahkan kaki ke masjid, ada kelezatan dalam mendengarkan ilmu. Ada kelezatan. Orang kaya letih, orang miskin letih, orang soleh letih, orang toleh jahat juga letih. Orang yang ke masjid letih, orang yang nggak ke masjid letih. Jangan pernah berpikir jadi orang soleh itu lebih capek daripada orang nggak soleh. Tidak, mereka dicapekkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena Allah katakan, ya ayuhal insan, wahai manusia. Berarti semua manusia pasti melakukan usaha ini. Apa usahanya? Innaka kadihun, engkau sedang berjalan, engkau sedang usaha, engkau sedang beramal. Ila rabbika kadhan, sampai ketemu Rabbmu kadhan. Capekmu nggak berhenti. Sampai kapan? Ila rabbika. Jadi kita kalau sudah sadar bahwasanya yang namanya hidup itu pasti capek, mendingan capek yang ending akhirnya surga atau capek yang akhirnya masuk neraka. Gak ada pilihan kecuali pasti mendingan capek kemudian masuk surga. Dakwah semampumu.